Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MCTV. Alhamdulillah saat ini saya sedang bersama Kang Diki, Ketua dari Majelis Gerakan Akhir Zaman atau yang disingkat dengan Gaza. Namanya cukup serem ya, cukup serem kalau sekarang ini. Majelis ini adalah yang mengkaji dan mensiarkan dari mubasyirat dari Muhammad Qasim bin Abdul Karim yang diklaim oleh Kang Diki dan Majelis Gaza. Beliau adalah Al-Mahdi yang juga dianggap sebagai calon Imam Mahdi. Untuk itu kita akan berbincang-bincang dengan beliau guna menggali apa sih yang mereka sedang perjuangkan ini, yang sedang mereka siarkan ini, sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang jelas dan terang benderang mengenai apa yang disiarkan oleh Kang Diki bersama Majelis Gazanya. Baik, Kang Diki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan hadir di Muslim Choice TV. Ya. Begini Kang Diki, sebelum saya bertemu dengan Kang Diki, saya juga sudah coba mencari informasi mengenai Majelis Gaza, terutama dengan Kang Diki juga, dan cukup terkejut. Karena sebelumnya kita tahu itu Kang Diki kan seorang konsultan politik yang bisa dikatakan sudah malang melintang. Artinya malah menjadi bagian dari kesuksesan dari Presiden Joko Widodo untuk dua kali berturut-turut terpilih sebagai Presiden RI. Itu juga salah satu dari peranan Kang Diki dan timnya. Tiba-tiba muncul kok mensiarkan mimpi mubasyirat gitu loh. Lu pakai nama embel-embel Gaza gitu. Saya tanya ke masyarakat juga, mereka yang baru tahu mengenai Majelis Gaza, waktu mendengar Gaza, aduh serem banget ya gitu. Apalagi sekarang ada perang Palestina gitu loh. Nah itu makanya saya penasaran, ingin menggali apa ini gitu loh. Kenapa jadi lari ke mubasyirat, Al-Mahdi, kemudian sekarang momennya politik, kenapa nggak kembali ke politik? Nah itu bagaimana Kang Diki, bisa dijelaskan? Alhamdulillah, terima kasih. Jadi begini saja, to the point saja. Saya memang sejak mahasiswa senang membaca buku-buku tentang akhir zaman. Kemudian berlanjut ketika saya sudah bekerja. Kadang-kadang ke jalan-jalan ke toko buku gitu ya, tiba-tiba saya selalu membaca buku itu. Kadang-kadang sudah belasan itu buku-buku tentang akhir zaman. Jadi sudah ada dalam mindset saya. Dan entah kenapa dari sekian banyak pendapat, saya yakin benar apa yang dikatakan oleh beberapa ulama bahwa umat Islam tidak lebih dari 1.500 tahun umur umat Islam itu. Artinya bukan kiamat ya, artinya itu hanya pencabutan nyawa serempak. Oh begitu. Sebab kiamat tidak akan dialami oleh kita umat muslim, walaupun hanya keimanan sebiji sawi. Itu hanya akan dialami oleh orang yang ingkar kepada Allah. Jadi sebenarnya kita tidak perlu bicara kiamat. Makanya ada orang yang nyindir saya, ngapain sih ngomong-ngomong kiamat? Salah, karena yang kita bicarakan adalah sesuai dengan informasi baginda Nabi Muhammad SAW bahwa manusia akan mengalami fase-fase berat, fase sangat berat, yaitu munculnya Mahamah Kubro, yaitu munculnya fitnah Al-Hars dan berbagai fitnah lain. Kemudian munculnya Dajjal, kemudian munculnya Ya'juj Ma'juj dan kematian serempak. Itu yang kita bicarakan. Kenapa demikian? Karena kan dalam hadis jelas sekali Dajjal itu akan memurtadkan banyak orang. Nah, jadi ini satu fase yang sangat berat. Belum lagi masuk ke masa kekeringan 3 tahun berturut-turut. Nah, itu yang kita bicarakan sebetulnya. Kenapa? Karena manusia akan mengalami fase-fase berat. Jadi karena ternyata saya sudah yakin itu, dan tiba-tiba muncul Muhammad Qasim menyampaikan mubasyiratnya,
Mubasyirat itu kan mimpi yang baik dari Allah, atau disebutkan ru'ya atau ru'ya shodiqah, atau kabar kenabian, di mana Rasulullah SAW pernah menyampaikan 14 abad yang lalu bahwa setelah aku wafat itu akan muncul nanti mubasyirat dalam bentuk mimpi yang baik, gitu ya, sebagai petunjuk, sebagai kabar gembira, dan sebagai kabar peringatan. Dan masya Allah, dari 50 hadis tentang mimpi itu sekarang telah terjadi mimpi di hampir seluruh dunia. Banyak orang bermimpi, bobotnya mubasyirat, bukan mimpi biasa, bukan mimpi bunga tidur atau mimpi setan, bukan. Karena ini kita bisa dinilai daripada bobot isi maupun takwil mimpinya. Nah, jadi ternyata masya Allah, saya yakin inilah Al-Mahdi itu, Muhammad Qasim itu. Berarti kalau sudah Al-Mahdi muncul, orang yang dapat petunjuk ya Al-Mahdi itu ya, berarti loh, ini sudah masuk fase berat nih, tanda-tanda kiamat besar. Dan ternyata benar, dalam satu mimpinya Muhammad Qasim mengatakan melalui Allah Subhanahu wa taala ya, dalam kan Allah dengan Muhammad Qasim sering diskusi, tapi di balik tabir Allah bicara di balik tabir bahwa Qasim, kemunculanmu itu adalah satu dari 4 tanda besar kiamat. Nah, saya kaget. Sekaranglah betul, saya sudah yakin bahwa memang ini sudah fase-fasenya. Nah, akhirnya bismillah, ini kerjaan besar, kerjaan sangat besar yang tidak mungkin dakwah sambilan. Ini harus fokus, harus serius menginformasikan ini ke masyarakat. Bukan hanya ke masyarakat, tapi ke negara, pejabat-pejabat, ke petinggi. Ini sudah fase huru haru, ini udah fase mau masuk Mahamah Kubro, masuk fase-fase yang lain. Sehingga saya bismillah, akhirnya saya mundur, bubar perusahaan. Saya tidak lagi ikut campur, saya tidak lagi mencari rezeki duniawi, tapi saya benar-benar fokus kepada perjuangan berat itu. Itu asal mualanya. Start dari tahun berapa sebenarnya mulai fokus ini, Kang Diki? Setelah Pilpres. Setelah Pilpres 2019. Iya, sebelum masuk Corona. Nah, sebelum masuk Corona, saya ada pertemuan mengundang seluruh teman-teman yang sudah yakin. Datanglah, saya undang, kemudian kita kumpul. Ini harus ada suatu gerakan yang nyata. Dan alhamdulillah akhirnya terbentuklah ide, saya sendiri yang menciptakan nama itu. Begini, kenapa gajah? Kita sama-sama tahu bahwa gajah ini adalah simbol ya perlawanan yang terus-menerus. Hanya di gajah lah umat Islam terus bunyi itu perjuangannya gitu ya, selalu saja, dan menghadapi Israel, Yahudi kan. Nah, itu satu simbol perjuangan. Yang kedua, kebetulan saya memang mau membuat satu definisi bahasa, yaitu ini harus gerakan tentang akhir zaman, bukan hanya sekedar dakwah saja. Seperti usaha-usaha akhir zaman hanya dakwah saja kan, menyampaikan bimbang kalau diundang. Kalau kami enggak, justru kami proaktif. Bahkan bukan diundang, justru kami aktif dengan kekuatan uang sendiri, dengan kekuatan manuver sendiri menyampaikan ini. Jadi kami ini bukan penceramah, bukan diundang tentang kajian dari zaman baru datang, kemudian dikasih amplop pulang. Enggak, kami aktif. Setiap hari kami mengeluarkan uang, setiap hari kami mengeluarkan tenaga, setiap hari kami mengeluarkan macam-macam pengorbanan. Itu makanya disebut gerakan. Itu dari anggota sendiri atau ada untuk biaya-biaya itu sendiri dari anggota sendiri atau bagaimana itu? Ya adalah dari anggota, tapi kita tidak menentukan ya. Ada yang bantu, enggak juga nggak apa-apa gitu. Jadi intinya kerelaan saja. Oke, poinnya Kang Diki memang dari muda sudah tertarik dengan akhir zaman. Tapi kenapa ke Muhammad Qasim? Itu kenapa? Gitu. Nah begini, baginda Nabi Muhammad SAW sudah menyatakan bahwa akan muncul Al-Mahdi. Al-Mahdi itu orang dapat petunjuk. Nah, saya kebetulan membaca hadis bahwa akan muncul orang-orang yang dapat petunjuk di akhir zaman berupa mubasyirat. Nah, Nabi sendiri sudah mengunci dari awal, tidak ada lagi petunjuk setelah aku wafat itu, kecuali mimpi yang benar dari Allah. Jadi dari banyak petunjuk yang diterima oleh seorang Nabi, baik malaikat Jibril kan, melalui suara-suara, melalui mimpi, macam-macam,
itu Allah sisakan satu, yaitu mimpi. Nah, jadi sudah dikuncikan. Pokoknya tidak ada lagi petunjuk kecuali mimpi. Berarti masih ada petunjuk, mimpi kan? Nah, tiba-tiba muncullah Muhammad Qasim. Yang isi mimpinya itu, Masya Allah, takdirnya Imam Mahdi itu. Mimpinya takdirnya Imam Mahdi. Dan sesuai dengan hadis akhir zaman. Kalaupun ada ustadz akhir zaman mengatakan sang bertolak belakang, dia tidak memahami mimpinya. Dan tidak pernah tabayun kepada kita yang sudah sangat tahu. Jadi artinya penafsiran itu bisa berbeda. Jangankan terhadap kemunculan Muhammad Qasim. Kepada satu hadis saja kita kan kadang-kadang berbeda pendapat kan. Nah, jadi artinya mimpinya itu adalah takdirnya Imam Mahdi. Mimpinya beliau Muhammad Qasim itu dia ditakdirkan sebagai Imam Mahdi. Jangan lupa loh, para nabi pun begitu. Kalau Allah memberikan informasi akan yang terjadi itu kan dalam bentuk mimpi. Hampir semua para nabi rasul itu takdir kedepannya melalui mimpi banyak. Para sahabat juga melalui mimpi. Makanya para sahabat disebut Mahdi juga, tapi bukan Al-Mahdi. Artinya orang dapat petunjuk. Saya pun kalau banyak mimpi nih dari Allah, ketemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW, misalkan sering, saya boleh juga dipanggil Mahdi. Orang dapat petunjuk kan? Tapi bukan Al-Mahdi. Itu. Jadi Mahdi itu banyak sebetulnya. Pertanyaan nih, kenapa Muhammad Qasim? Kenapa bukan orang Arab? Kenapa bukan, ya selama ini kan persepsi dari umat atau ulama pun mungkin ya, Imam Mahdi itu biasanya orangnya seperti ini, kategorinya begini gitu. Itu bagaimana bisa digambarkan nih Muhammad Qasim ini orang seperti apa? Begini, ada sebuah hadis baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan akan muncul dari arah timur Al-Mahdi itu bersama panji hitam kan. Arah timurnya Mekah berarti bukan di Mekah munculnya kan. Satu. Yang kedua, memang kadang-kadang ustaz-ustaz akhir zaman sekarang merujuk kepada hadis bahwa Al-Mahdi akan muncul dari penduduk Madinah kan. Betul, kalau teman-teman ustaz akhir zaman itu memahami, Muhammad Qasim pun dalam mimpinya akan hijrah juga ke Madinah. Oh gitu. Iya. Nah, penduduk Madinah itu bukan berarti lahirnya kan. Katakanlah Mas Jul, orang Indonesia tapi lagi kerja di Arab Saudi. Disebut penduduk Madinah kan? Penduduk Madinah karena sedang kerja di sana. Nah, jadi demikian akhirnya kita berkesimpulan bahwa patokan yang paling penting adalah munculnya dari arah timur. Dan cocok dengan kaitan dengan rangkaian-rangkaian hadis yang lain. Contoh tentang kemunculan Bani Tamim, contoh kemunculan dengan Panji Hitam. Semua dari arah timur, bukan dari Mekah. Bahkan Allah dalam ayat yang lain kan bergilir itu, manusia itu. Dan kebetulan memang Indonesia, Asia, dan sebagainya, apalagi Asia Tenggara, belum pernah kan diberi kesempatan oleh Allah untuk muncul gitu loh. Untuk menguasai dunia kan belum pernah itu. Nah, jadi insya Allah dari kecocokan itulah kami yakin memang dialah Al-Mahdi. Karena sangat cocok dengan fisiknya. Saya alhamdulillah 5 bulan bertemu beliau, bergaul sehari-hari. Jadi insya Allah sama persis dengan hadis-hadis akhir zaman. Berdasarkan hasil pertemuan Kang Diki dengan Muhammad Qasim itu, bisa diberi gambaran Kang Diki? Seperti apa sih orangnya? Apakah dia orang yang alim, tahu agama, mumpuni di bidang agama dan lain sebagainya gitu loh. Karena yang ditangkap oleh masyarakat, umat atau mungkin ulama kita sebagian juga mungkin menganggapnya Imam Mahdi itu adalah orang yang sangat paham agama, alim, taat, jenggotnya mungkin panjang atau bagaimana begitu. Baik, ini dia khususnya rekan-rekan dari pemerhati ya, ustaz-ustaz yang membahas banyak, tokoh-tokoh agama yang membahas banyak tentang zaman. Itu tidak pernah belajar dari sejarah. Seharusnya belajar dari sejarah. Seluruh nabi dan rasul itu tidak pernah disangka-sangka oleh umat Ahlul Kitab. Selalu out of the box. Oh gitu ya. Ahlul Kitab tidak pernah mengakui seluruh nabi-nabi rasul karena di luar dari persepsi dia. Padahal Nabi Muhammad dulu waktu kelahiran ada tanda-tanda alam kan disuruh satu rombongan untuk
meneliti munculnya Nabi terakhir kan. Iya. Tapi ketika muncul Nabi Muhammad nggak diakui. Jadi begini, itulah kekeliruan daripada para ustadz, para pemerhati akhir zaman. Mereka selalu mengandalkan ilmu. Padahal sekarang ini insya Allah ilmu sudah diangkat sebetulnya. Gitu. Ulama juga sudah diangkat. Kenapa? Karena memang ada dalilnya, ada hadisnya. Baik. Orang gini, yang lebih patuh tuh insya Allah kami daripada mereka yang tidak memahami mubasyirat. Begini, Rasulullah sudah mengatakan di akhir zaman akan ada petunjuk-petunjuk. Ya, kenapa? Karena masa kenabian kan begitu lama, 14 abad yang lalu. Semakin banyak ilmuwan Islam semakin terpecah-pecah kan. Terbukti sekarang Rasulullah saja mengatakan 73 golongan besar kan umat Islam itu. Berarti kan adanya para cendekiawan Islam bukannya tambah bersatu, satu pemahaman, semakin terpecah-pecah karena egonya semakin tinggi. Maka di dalam mimpi Muhammad Qasim dikatakan sekarang tuh sudah tidak ada Islam seperti Islamnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi semua yang mengklaim, Jamaah Tabligh mengatakan saya yang paling benar, NU mengatakan saya yang paling benar, Muhammadiyah mengatakan saya yang paling benar, Dewan Dakwah mengatakan saya yang paling benar. Tidak ada itu di dalam mimpi Muhammad Qasim. Semuanya Islam itu sudah tidak ada sesuai dengan Islam, sesuai dengan Islam yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sudah tidak ada. Itu dalam mubasyiratnya Muhammad Qasim. Makanya Al-Mahdi itu adalah sama dengan Mujadid terakhir. Kan Mujadid 100 tahun sekali akan memperbaharui lagi Islam yang sebenarnya. Plus kebetulan memang ini sudah akhir zaman, jadi merangkap sebagai Al-Mahdi. Dan itu memang secara konsep ustadz-ustadz banyak yang tahu bahwa Al-Mahdi itu akan menyatukan satu mazhab. Al-Mahdi itu akan membaharui Islam yang sungguhnya. Sudah tahu teori itu. Nah, tetapi pada saat muncul Muhammad Qasim yang orangnya biasa, tidak alim, belum berjenggot kan, bahkan umi. Nah, harusnya ustadz akhirnya belajar dari ini. Semua utusan Allah tadi kan gitu kondisinya. Tidak dipercaya karena orang miskin, orang biasa, nggak punya pengaruh kan. Tapi apa maksud Allah ini semua? Allah ingin memurnikan kembali apa yang keluar dari mulut Allah, kalam ilahi kan, termasuk wahyu sama mubasyirat kan kalam ilahi sama. Itu dari orang yang murni, yang tidak terkontaminasi dengan pendapat-pendapat textbook itu. Nabi pun begitu. Nah, saya mau nanya, Nabi Muhammad ahlul kitab bukan? Bukan, bumi. Oh, Nabi Isa juga bukan, makanya muridnya Nabi Isa cuma 12 seumur-umur. Kasihan kan? Yahudinya nggak percaya. Nabi Muhammad pun begitu, terusir kan dari Mekah karena tidak percaya. Karena pikiran branding pada saat itu ahlul kitab, wah Nabi harus gagah perkasa kan, harus orang yang memahami kitab kan. Begitu, padahal tidak semuanya, tidak demikian. Demikian saya kira kurang lebih. Kang Diki yakin banget gitu loh Muhammad Qasim ini umi gitu. Kan sekarang udah zamannya orang bisa cari informasi, mendapatkan ilmu-ilmu dari ya mungkin bukan hanya berguru saja, banyak informasi di internet atau apa itu. Nggak curiga gitu loh kalau ini bisa dikatakan. Untuk itulah saya mengeluarkan uang tidak sedikit. Kami berangkat bersepuluh loh. Saya harus memikirkan ini yang berangkat juga cuman bawa koper doang. Gitu. Karena memang saya ingin yang berangkat orang-orang tulus, orang-orang yang murni. Saya tidak ingin orang-orang yang sudah punya pemikiran ilmu yang tinggi-tinggi. Kalau ilmunya tinggi nanti kaget kan. Nah, sudah ketinggian ilmunya, maka orang biasa. Walaupun ada lulusan pondok pesantren yang menguasai mimpi Muhammad Qasim, kita berangkat meneliti semua. Nah, jadi akhirnya kita paham, umi bukan berarti tidak bisa baca, tapi umi modern. Artinya beginilah, Mas nih, walaupun banyak internet, banyak sosial media, menguasai agama nggak?
Enggak kan? Belum tentu. Tentu. Sekarang ini sosial media banyak, tapi semakin menurun orang pengetahuan agamanya, ya kan? Banyak sekali. Nah, jadi artinya tidak sejalan antara orang menguasai dunia maya bisa buka-buka dengan orang yang menguasai agama. Nah, Muhammad Qasim memang orang yang agak pemalas orangnya tuh. Jadi kurang membaca, kurang banyak inilah ya. Walaupun kita sudah yakin bahwa ini Al-Mahdi. Dan memang harus begitu Al-Mahdi. Harus umi modern ya. Sebab biar murni. Sebab kalau seseorang Al-Mahdi sudah menguasai kitab, kita bisa curiga. Lo jangan-jangan tahunya dari kitab kan? Iya, betul. Nah, iya. Supaya manusia berpikir apa yang keluar dari mulut Muhammad Qasim itu dari Allah langsung. Karena dia ummi. Saya tanya tentang hadis segala macam. Waktu awal-awal pertama kali saya datang, itu saya paling aktif menanyakan ke Muhammad Qasim. Ketahuan, saya nakal di rumah Muhammad Qasim. Saya kan pertama kali sebulan ke sana. 2 minggu di hotel, 2 minggu di rumahnya. Alhamdulillah doa saya terkabul ya Allah, supaya Muhammad Qasim itu ngundang saya nginep di rumahnya gitu. Ternyata terkabul 2 minggu. Nah, selama 2 minggu di rumahnya saya manfaatkan untuk jadi orang nakal, jadi kayak spionase gitu. Emang ada backgroundnya juga. Ada background juga lah sedikit. Kan juga ada lah ya. Ya, jadi saya bongkar-bongkar lemarinya untuk menemukan buku kitab, untuk menemukan apa yang saya curigai gitu. Ternyata alhamdulillah nggak ada. Bahkan lemarinya sudah jarang dibuka, sudah ada debu-debu, sudah ada apa namanya, ya macam-macam lah. Nggak ada tuh, alhamdulillah. Jadi sangat kecil kemungkinan kalau dia karang ini ya. Sangat mungkin. Mimpi-mimpinya itu. Nggak mungkin. Kenapa? Karena begini, kan mimpi banyak simbol. Simbol itu tidak mungkin dibuat-buat, sulit. Ketahuan oleh siapa? Oleh ahli takwil mimpi. Jadi mimpi itu kan seperti mimpinya di zaman Nabi Yusuf ya, Raja Firaun itu ya. Nah, yang memimpi sapi kurus memakan sapi gemuk kan. Iya. Nah, itu kan simbol. Muhammad Qasim yang katakanlah orangnya di bawah rata-rata lah ya, artinya pengetahuannya, orang yang pemalu, tidak ingin dikenal sebetulnya dia juga. Dia tuh juga agak stres sebetulnya, agak berat pemikirannya. Kenapa? Karena hampir tiap hari dikasih mimpi, kan apa nggak berat gitu. Dipertunjukkan hal-hal yang nanti ke depan terjadi, ditunjukkan hal yang tugas berat ke depan. Itu kan sesuatu yang berat ya bebannya. Nah, jadi insya Allah seperti itu kurang lebih. Seberapa sering sih Muhammad Qasim ini mimpi mengenai Rasulullah, mengenai petunjuk dari Allah? Baik. Dengan Allah mungkin mudah-mudahan sudah lebih dari 500 ya, mungkin mendekati 550 kali ya ketemu Allah. Di balik tabir ya, bukan diskusi dengan Allah, melihat Allah, melihat Allah wajahnya. Tapi begini, Allah itu di balik cahaya, ada suara gitu. Dan hati seluruh tubuh mengatakan itu Allah. Karena memang Allah juga mengaku itu Allah gitu ya. Jadi suara itu mengatakan dia Allah gitu. Iya. Dan memang bahasa tubuhnya juga mengakui Allah. Kan mimpi yang benar itu bahasa tubuh. Contoh Mas ketemu dengan Nabi Muhammad. Apa ada yang nunjukin Nabi Muhammad begini wajahnya? Kan belum tahu, kita belum pernah ketemu. Tapi bahasa tubuh kita mengatakan itulah Nabi Muhammad. Ketika bercakap-cakap. Nah, jadi memang begitu mimpi. Mimpi seperti di sana. Kemudian mimpi yang benar itu jelas. Biasanya kayak gini nyata. Saya pelajari mimpi orang-orang yang pernah ketemu Allah, ketemu baginda Nabi Muhammad SAW. Itu cirinya ada khas. Yaitu mimpinya jelas, kayak nyata. Makanya dihafal terus. Mimpi ketemu Allah dan mimpi ketemu baginda Nabi Muhammad SAW itu jelas sekali. Sehingga tidak pernah lupa. Jadi saya ingat, oh berarti baginda Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pun jelas gitu loh. Sehingga ingat terus kan? Iya. Nah, Muhammad Qasim pun bayangkan 500 mimpi lebih ya, 500 lebih mimpi ketemu Allah, melihat Allah di balik tabir itu ya. Cakap-cakap dengan Allah ya. Di balik tabir ya, kemudian juga ketemu baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin sekarang sudah 400 kali mungkin. Mungkin bisa jadi sudah 1000 kali dia mimpi ketemu Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW. Itu diingat terus. Itulah bedanya dengan mimpi bunga tidur. Kalau bunga tidur kita kadang lupa. Tadi malam aja, aduh saya mimpi apa lupa gitu ya. Nah, itu.
Dari sekian mimpi itu, pesan apa sih yang dibawa sebetulnya selain dia itu adalah Imam Mahdi, ya kan, sebagai pesan bahwa dia Imam Mahdi, Al-Mahdi lah gitu ya. Pesan apa lagi yang dibawa oleh Muhammad Qasim ini melalui mimpi yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah itu? Intinya tidak keluar dari apa yang Rasulullah sampaikan dah gitu. Jadi seluruh hadis-hadis akhir zaman yang Nabi Muhammad SAW sampaikan dalam banyak hadis itu yang disampaikan di dalam mimpinya. Hanya mimpinya lebih jelas. Jadi gini, kalau bahasa kita mungkin supaya mudah memahami masyarakat, Al-Quran itu kan undang-undang dasarnya ya. Lalu turunlah ada undang-undang perinciannya kan. Lalu ada lagi turunan yaitu peraturannya gitu. Dari undang-undang itu peraturan. Nah, Mubasyirah itu kayak begitu. Tingkat ketiga daripada menjelaskan hadis-hadis. Karena begini, kadang-kadang hadis kan global saja. Contoh, Nabi Muhammad SAW mengatakan kematian di malam kubro itu besar kematiannya. Tapi tidak disebutkan angkanya kan. Nah, dalam Mubasyirah dijelaskan sampai 800 juta orang kematian. Kematiannya. Oh, iya. Jadi itu sampai detil angka itu di. Detil angkanya, memang sampai detil. Bahkan kematian perang dengan Dajjal nanti dan pasukannya, pengikutnya, itu sampai 2 miliar, 2,5 miliar orang kematiannya. Nah, di saat dia berperang dengan Dajjal itu posisinya apakah menang atau kalah? Nah, kalah sesuai dengan mimpi Muhammad Qasim. Jadi gini, artinya alhamdulillah kami sudah pelajari, sudah tabayun dengan baik. Itu semua alhamdulillah ternyata tidak bertentangan dengan hadis. Walaupun dianggap sekarang bertentangan, padahal ternyata setelah pendalaman tidak terjawab semua. Jadi seperti itu, artinya lebih detail lah kira-kira. Saya baru ingat tadi kan Kang Diki mengatakan bahwa umat Islam ini terbagi dalam beberapa golongan-golongan. Nah, dari mubasyiratnya Muhammad Qasim ini apa yang perlu diperbaiki dari umat saat ini? Nah, ini dia. Ini yang paling rawan ya, yang paling sangat amat jelas sekali. Ternyata terjawab. Mengapa umat Islam tidak pernah ditolong selama ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa doa-doa umat Islam yang sholatnya sampai 5 kali, tahajudnya tiap malam, puasanya Senin Kemis, tetap aja sulit umat Islam, tetap saja terbelakang, tetap saja terjajah. Karena Allah tidak pernah mau mendengar doa-doa kita semua. Kenapa? Karena kita masih terhalang dengan perilaku syirik. Tuh, jadi ini berarti ajaran Muhammad Qasim benar persis ajaran bapak para nabi, Nabi Ibrahim, Rasul terakhir Nabi Muhammad tentang syirik, tauhid. Nah, jadi itu yang paling dominan di konteks apa namanya tentang petunjuknya, iya, tentang syirik. Itu yang inti. Nah, makanya Muhammad Qasim bicara sekarang tentang syirik, bagaimana cara memberantas syirik, bagaimana menghilangkan semua jenis syirik, ya. Nah, contoh ini, misalkan ada majalah nih, ini kalau dipajang tetap ya, itu menjadi syirik gambar itu. Tapi kalau ditutup, insya Allah nggak apa-apa. Kalau untuk sekedar dipamerkan sebentar. Tapi kalau sudah kita panjang dengan ada keinginan untuk dilihat orang lain, itu syirik. Berarti berat banget dong Kang perjuangan Kang Diki ini. Nah, artinya sangat berat. Kalau sampai foto saja sudah dianggap syirik, ya, apalagi patung dan hal-hal lain yang mungkin ya bisa dikatakan saya rasa sangat berat gitu loh untuk merubah itu. Sampai foto aja sampai dianggap syirik, apalagi yang sekarang banyak kejadian kayak kita minta doa di kuburan atau apa gimana begitu. Apa kita sampai ke situ juga atau bagaimana? Ya, jadi mimpi Muhammad Qasim sangat detail. Berat memang. Ini memang makanya akan ada guncangan ini. Guncangan berat. Kenapa? Karena merubah semua hal. Begini, bayangkan Muhammad Qasim dalam Mubasyiratnya dijelaskan, katakanlah di gelas ada foto orang, ada pokok binatang, itu harus dihapus itu, nggak boleh. Di alat-alat masak, di semualah, di perangkat-perangkat alat, tidak boleh itu, termasuk syirik. Dan sebetulnya cocok, memang hadis dengan hadis pun syirik pun sama, cuman kan berbeda pendapat ulama. Bisa dibayangkan, ulama saat ini di Indonesia mayoritas ya, baik itu Kiai Habib-Habib, kemudian teman-teman dari Torekoh dan sebagainya,
itu malah membolehkan foto-foto ulama dipajang, mempunyai nilai, mempunyai kekuatan, mempunyai keberkahan, aroma dan sebagainya. Jadi bayangkan, ini sangat kontradiktif. Berat sekali memang perjuangannya. Hampir mustahil. Saya sendiri juga bingung. Kenapa kok saya gitu? Karena saya juga dimimpikan oleh Muhammad Qasim juga banyak. Saya dimimpikan sekitar 7 kali mimpi oleh Muhammad Qasim sebelumnya ya, sebelum ketemu juga. Kemudian juga dimimpikan oleh teman-teman ya, ada 50-60 lebih lah mimpi. Apa tuh isi mimpinya itu? Ya saya seolah punya tugas juga. Oh begitu. Iya, jadi saya juga tidak nyangka begini. Ketika ketemu Muhammad Qasim, saya belum tahu dimimpikan Muhammad Qasim. Oh berarti dia mimpiin Kang Diki sebelum ketemu Kang Diki? Iya, sebelum. Rupanya beliau tidak ingin menyebut nama-nama ya. Setelah itu baru tahu, oh ini mimpi kamu. Banyak, ada 7. Contoh lah, Muhammad Qasim kan bermimpi melihat Allah di Ars. Bukan melihat ya, Allah itu digambarkan ada di Ars. Kemudian Allah memberikan sesuatu yang seperti biru, sesuatu yang biru, tapi bukan warna, dia bilang. Dia bilang no color, no, tetapi sesuatu yang biru. Kemudian Allah menyerahkan ke Muhammad Qasim. Lalu Muhammad Qasim menyerahkan ke saya. Nah, lalu saya membagi-bagi ke masyarakat yang ada di situ dengan adil dan Allah memperhatikan dengan detail dan bahagia. Nah itu berarti kayaknya ada amanah nih. Begitu. Jadi takwilnya itu Kang Diki dikasih amanah. Iya. Allah kasih amanah ke Muhammad Qasim, Muhammad Qasim kasih amanah ke Kang Diki, ya. Akhirnya terjadi hal saya seperti yang ini membagikan ke masyarakat luas gitu. Iya, kalau simpelnya sih makanya Kang Diki secara ya dapat hidayah ya. Iya, barangkali melakukan gerakan-gerakan ini ya. Dan saya bergerak bukan karena mimpi itu, karena baru-baru tahu kemudian. Masih gitu. merahasiakan, Qasim itu masih merahasiakan. Nah, kemudian tidak hanya Muhammad Qasim, teman-teman lain pun banyak yang memimpikan saya. Jadi seperti seolah saya ditakdirkan untuk tugas ini, padahal saya juga umi. Iya, jadi kepada agama itu saya juga umi, kan bukan. Saya pendidikannya S2 ekonomi makro, S1-nya akuntansi. Pesantren ada nggak? Nggak pernah. Jangankan pesantren jangka panjang, pesantren kilat aja nggak pernah ikut. Oh gitu. Berarti Kang Diki sudah melakukan gerakan untuk tentang akhir zaman ini sebelum tahu kalau Kang Diki juga dimimpikan belum tahu. Setelah mimpi Muhammad Qasim mendengar, saya percaya. Lalu saya bergeraklah kurang lebih demikian. Oh begitu ya. Dari sekian banyak mimpinya Muhammad Qasim itu, ada beberapa hal yang dalam waktu dekat ini akan terjadi. Ya. Ada. Apa itu?